Kali ini THR akan diisi oleh Ustadz Hadi Nuryanto dengan tema Ramadan, Bulan Penuh Keampunan. Untuk itu teman-teman dimohon untuk menyimak video ini sampai selesai ya. Tapi jangan lupa siapkan dulu alat tulis dan buku kegiatan Ramadan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ta'a ibadahu lil ibadah wa dallal mujtahidina ala tariqis sa'adah wa khassal muttaqina bil husna wa ziyadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid dan juga guru karyawan yang saya hormati, anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai, yang saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan, dan anak-anak juga melanjutkan kegiatan sekolahnya di bulan Ramadan. Dan tentu kita berusaha betul bagaimana mengambil hikmah-hikmah di bulan Ramadan dengan sebanyak-banyaknya. Ramadan terkenal dengan sebutan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Maka tentu kita berusaha bagaimana di Ramadan ini dosa-dosa kita berguguran, Allah menghapuskan kesalahan kita. Kita tentu sebagai manusia tidak lepas dari dosa dan salah. Rasulullah mengungkapkan kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, anak turun Adam, manusia itu pasti tidak lepas dari kesalahan. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Maka di kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan 6 amalan yang bisa menggugurkan, menghapus dosa-dosa kita. Yang pertama adalah istighfar. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, di bulan Ramadan tentu kita sering mengucapkan ucapan yang itu menjadi salah satu kebiasaan kita. Dalam hadis wastaghfiru fihi min arba'i hisalin khaslataini tardau bihima rabbakum wa khaslataini la ghina bikum anhuma fa amal hislatan tardauna bihima rabbakum fa syahadallah wa taghfirunahu wa amalatan la ghina bikum anhuma fas'aluna al-jannah wa ta'uduna bihinnar. Kita sering mengucapkan 2 kalimat yang menjadikan ridhonya Allah, 2 kalimat yang menjadi kebutuhan kita. 2 kalimat yang menjadi ridhonya Allah adalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Itu adalah 2 kalimat yang menjadi ridhonya Allah. Sedangkan 2 kalimat yang sangat kita butuhkan, as'alukal jannah, kita mohon surganya Allah, wa a'udzubika minan nar, kita mohon perlindungan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang termasuk amalan yang bisa menggugurkan dosa kita adalah yang pertama istighfar. Istighfar ini adalah amalan-amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah berfirman, istaghfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dialah Maha Pengampun. Hadis yang lain diungkapkan, wahai hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa sepanjang malam dan siang hari, padahal aku Maha Pengampun segala dosa. Maka mohonlah ampun, istighfarlah kepadaku sebanyak-banyaknya, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi yang pertama tadi istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar ini Allah menyediakan ampunan, dan tentu dosa sebesar apapun Allah lebih besar ampunan yang disediakan.
Yang kedua, amalan yang bisa menggugurkan dosa adalah berwudu. Wudu ini hal yang sangat penting. Rasulullah ungkapkan, siapa yang berwudu lalu menyempurnakan, membaguskan wudunya, dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya. Yang terkena air wudu sampai keluar dari ujung jari jemarinya. Maka anak-anak semuanya, ketika kita mau sholat, harus kita sempurnakan wudhu kita dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mau tidur juga dituntunkan untuk berwudhu. Ternyata wudhu ini menjadi salah satu amal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah tadi ungkapkan, ketika orang berwudhu, membaguskan wudhunya, berguguran dosanya dari ujung kakinya, ujung jemarinya, dan tetesan air wudhu itu menggugurkan dosa-dosanya. Yang ketiga, amalan yang bisa menggugurkan dosa, menghapuskan dosa adalah sholat. Rasulullah mengungkapkan sholat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya merupakan media untuk menghapuskan dosa-dosa seorang hamba selama ia menghindari dari melakukan dosa besar. Rasulullah juga pernah bertanya, wahai para sahabat, bagaimana keadaanmu jika di depan pintumu ada sungai yang mengalir air jernih, sedangkan kamu sehari semalam itu keluar masuk itu dengan mandi 5 kali? Ternyata sahabat menjawab, tentu kami akan bersih dari kotoran dan debu. Maka Rasulullah ungkapkan, itulah gambaran orang yang melaksanakan sholat wajib sehari semalam itu seperti orang yang mandi di air jernih, air yang bersih, yang itu akan menghilangkan kotoran debunya. Begitu juga orang yang sholat dengan tertib, sholat dengan bagus, ternyata menjadi media menghapuskan dosa-dosanya. Yang berikutnya, amalan yang bisa menggugurkan dosa, yang keempat adalah sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolawat untukku 1 solawat, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 solawat, dan dihapuskan dosanya 10 dosa, dan diangkat derajatnya dengan 10 tingkatan. Ini menjadi hal yang penting. Maka anak-anak semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Nabi kita disebut, kita jangan mahal untuk bersolawat kepada Nabi kita. Paling tidak sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sholawat yang sangat singkat. Kalau kita mendengar ungkapan Rasulullah Muhammad, kita harus menjawab sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersolawat yang singkat ini ternyata akan bermanfaat, menggugurkan, menghapus dosa kita. Yang berikutnya adalah amalan yang bisa menggugurkan dosa adalah berjabatan tangan. Ternyata jabat tangan satu dengan yang lain ini juga menjadi media, menjadi amal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, tidaklah 2 muslim itu bertemu lantas berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa di antara keduanya sebelum berpisah atau sebelum dilepas jabat tangannya tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, inilah yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, 5 amalan. Satu hal lagi yang tentu juga menjadi hal yang penting, orang bisa berguguran dosanya ketika orang tadi itu bersabar, ketika memperoleh musibah, sedih, sakit, dan terkena musibah seperti apapun, kalau sabar, ternyata ini menjadi kafaroh dosa-dosa yang barangkali dipunyai. Maka tentu kita kalau memperoleh sesuatu yang tidak menyenangkan, musibah berupa sakit, musibah berupa yang barangkali tidak mengenakkan, kita bagaimana tidak berkeluh kesah tapi bersabar. Dengan sabar ini insya Allah menjadi media sarana menggugurkan dosa-dosa kita. Itulah barangkali yang perlu kita perkuat di bulan Ramadan ini, 6 amalan untuk menggugurkan dosa, karena Ramadan ini terkenal dengan Syahrul Maghfirah, bulan yang dibukakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak 6 hal ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita nanti akan
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk mengisi tausiah hikmah Ramadan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman solih-solihah tausiah hikmah Ramadan hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hadi Nuryanto. Tetap semangat puasanya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video THR selanjutnya. Tetap semangat, pasti